1. Suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh merupakan pengertian dari A. Bahan serat, B. Serat tumbuhan, C. Serat alam, D. Produksi bahan serat. Perhatikan tabel di bawah ini, dari tabel di atas yang merupakan klasifikasi dari serat tumbuhan terdapat pada nomor A1, 2, 3, 4, B2, 3, 4, 5, C1, 2, 4, 5, D1, 3, 4, 5. 3. Unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara di antaranya, dilukis, diukir, dan dicetak merupakan unsur dari A. Kerajinan, B. Ornamen, C. Estetik, D. Motif hias. 4. Sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit, lalu diberi hiasan dengan sulam pita merupakan teknik A. Struktural, B. Estetis, C. Visual, D. Dekoratif. 5. Batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton, sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Selain itu, adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha, merupakan jenis batik. A. Pedalaman, B. Pekalongan, C. Pesisir, D. Dermayon. 6. Perhatikan tabel berikut ini. Pada keterangan tabel di atas yang merupakan prinsip-prinsip pengolahan limbah adalah A1, 2, 3, B2, 3, 4, C1, 3, 4, D3, 4, 5. 7. Perhatikan tabel berikut ini. Apabila kita ingin membuat sebuah kerajinan dari limbah organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, maka kita bisa memilih bahan-bahan tersebut pada nomor A1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, B2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, C3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Lavinia Alessia ditugaskan untuk membuat undangan ulang tahun yang tidak hanya habis pakai buang, tetapi masih dapat bernilai manfaat, desain berkelanjutan. Lavinia Alessia memilih menggunakan limbah lunak organik yang ada di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil pengamatan dan survei lapangan maka Lavinia Alessia memilih untuk menggunakan limbah A. Besi, B. Plastik, C. Kulit pisang, D. Kulit jagung. 9. Jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk dinamakan dengan limbah A. Pertanian, B. Anorganik, C. Pertambangan, D. Organik. 10. Bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulpi disebut A. Kertas, B. Kayu, C. Seng, D. Daun.
11. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Prinsip tersebut merupakan A. Keterampilan tangan, B. Keterampilan tradisional, C. Keterampilan teknik, D. Keterampilan modern. 12. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Salah satu contohnya adalah kecuali, A. Tanah liat, B. Bubur tisu, C. Lour clay, D. Parafin. 13. Limbah yang berasal dari alam, tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah disebut dengan limbah. A. Domestik, B. Organik, C. Anorganik, D. Buatan. 14. Sebuah produk kerajinan akan kelihatan menarik apabila kita memberikan warna dengan cara disemprot atau dikuas dengan menggunakan cat. Pengolahan tersebut merupakan proses dari A. Pembersihan limbah, B. Pengeringan, C. Pewarnaan, D. Pengeringan setelah pewarnaan. 15. Musona Marwah dan teman-temannya mendapatkan tugas kelompok dari gurunya untuk membuat aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang dari limbah keras. Untuk membuat kerajinan tersebut Musona Marwah dan teman-temannya harus menyiapkan bahan limbah keras dari A. Sisik ikan, B. Cangkang kerang, C. Pelepah pisang, D. Tempurung kelapa. 16. Kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda, yang dominan terbuat dari satu jenis bahan kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya, merupakan pengertian dari A. Kerajinan buatan, B. Kerajinan berbasis media campuran, C. Kerajinan alam campuran, D. Kerajinan bahan keras alam. 17. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan, kecuali A. Tanah, B. Batu, C. Logam, D. Plastik. 18. Dalam pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis, sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 sampai dengan A. 1000 derajat Celcius, B. 1300 derajat Celcius, C. 1500 derajat Celcius, D. 2000 derajat Celcius. 19. Dalam pembuatan kerajinan keramik, tentunya dibutuhkan alat-alat untuk membuat keramik tersebut, diantaranya adalah A. Butsir, roll, spon, alat pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran, B. Butsir, roll, spon, tali pemotong, alat putar kaki, alat putar tangan, tungku pembakaran, C. Butsir, roll, spon, alat pemotong, alat putar tangan, tungku pembakaran, D. Butsir, roll, spon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran.
20 proses akhir dari pembuatan sebuah kerajinan adalah A. Kemasan, B. Produk, C. Finishing, D. Pemasaran. 21. Avokat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL, kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi dan kanker. Adapun avokat memiliki kandungan vitamin A dan E, B A dan D, C A dan C, D A dan F. 22. Mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya, dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang, merupakan teknik A. Mengukus, B. Menyetup, C. Merebus, D. Mengetim. 23. Memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan coklat. A. Mengukus, B. Menyetup, C. Merebus, D. Mengetim. 24. Berikut ini adalah nama-nama buah segar yang bisa dijadikan sebagai minuman kesehatan, kecuali A. Manggis, B. Jeruk, C. Bernuk, D. Avokado. 25. Bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak adalah A. Sayuran, B. Buah, C. Tanaman, D. Umbi jalar. 26. Suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi, atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan merupakan pengertian A. Pengolahan bahan pangan, B. Pengolahan buah-buahan, C. Pengolahan bahan makanan setengah jadi, D. Pengolahan bahan minuman. 27. Ada 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat, yaitu A. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, susu, dan air. B. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. C. Susu, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan air. D. Protein, lemak, vitamin, mineral, garam dan air. 28. Cara mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya, dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang, biasanya digunakan pada makanan, A. Sayuran dan ikan, B. Ikan, nasi dan daging, C. Daging, ayam, dan ikan, D. Daging dan sayur. 29. Tiwul merupakan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar terbuat dari A. Umbi, B. Kentang, C. Kedelai, D. Gandum.
30. Untuk mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya disebut A. Boiling, B. Poaching, C. Moist heat, D. Simmering. 31. Makanan berbentuk lempengan yang dibuat dengan cara pengeringan. Bumbu yang digunakan adalah garam dapur, gula merah, dan rempah-rempah. Terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. 32. Proses pembuatannya direbus lalu digiling dan ditambahkan garam kemudian difermentasi, diragikan, lalu dijemur agar kadar air menjadi rendah, kemudian digiling kembali hingga dapat dibentuk. Terdapat pada tabel nomor A1, B2, C3, D4. 33. Pengolahan pangan dari bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan secara umum dapat menggunakan teknik-teknik dasar di antaranya adalah A. Penggilingan, pemanggangan, menggoreng, B. Perebusan, pemanggangan, menggoreng, C. Penggilingan, penyetiman, menggoreng, D. Penggilingan, pemanggangan, pemanasan. 34. Daging yang dipanggang sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. Ikan dipanggang dalam oven. Caranya, panggang ikan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit, atau hingga kulit pelapisnya kuning keemasan, merupakan teknik dari A. Penggilingan, B. Menggoreng, C. Pemanggangan, D. Perebusan. 35. Jenis-jenis bahan baku yang digunakan untuk membuat makanan dari hasil samping perikanan dan peternakan, yaitu, kecuali, A. Kepala ikan, B. Kulit, C. Ceker ayam, D. Sirip ikan. 36. Metode tertua untuk mengawetkan bahan pangan maupun non-pangan adalah A. Penggorengan, B. Pengeringan, P. Manggangan, D. Perebusan. 37. Proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas adalah A. Penggorengan, B. Pengeringan, C. Pemanggangan, D. Perebusan. 38. Tempat sintesis vitamin D pada hasil samping perikanan dan peternakan terdapat pada A. Kulit, B. Daging, C. Kepala ikan, D. Ceker ayam. 39. Ceker ayam yang dimasak biasanya akan mengeluarkan cairan atau gel khusus yang banyak mengandung A. Vitamin, B. Protein, C. Gelatin, D. Karbohidrat. 40. Produk kornet bisa dibuat dari bahan baku A. Keju, B. Daging, C. Bakso ikan, D. Cumi. 41. Tuliskan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan.
Bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. 1 serat pelepah pisang, 2 serat daun pandan, 3 serat eceng gondok. 42. Teknik menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah, dan biasanya berbahan keramik adalah teknik. Teknik mosaik. 43. Ayah Lavinia Alessia baru saja panen kentang. Lavinia Alessia ingin membuat makanan yang memanfaatkan sayuran kentang secara utuh, yaitu umbinya sebagai bahan pangan utama dan juga kulitnya sebagai hasil samping kentang. Lavinia Alessia ingin mempraktikkan pengetahuan yang didapat di sekolah, dan mencoba merasakan seperti apa jika dia makan kentang bersama dengan kulitnya, yaitu dengan cara membuat balado kentang. Kira-kira bahan apa saja yang harus dipersiapkan oleh Lavinia Alessia untuk membuat balado kentang tersebut? Bahan-bahan untuk membuat balado kentang. Bahan yang diperlukan untuk bumbu yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai rawit, garam, gula dan merica. Sedangkan untuk bahan hasil sampingnya yaitu kentang. 44. Tuliskan peralatan yang digunakan untuk membuat kerupuk tulang ikan. Peralatan yang digunakan untuk membuat kerupuk tulang ikan antara lain, 1 blender, 2 wajan, 3 baskom, 4 spatula, 5 serokan, 6 panci, 7 kompor. 45. Tuliskan hasil produk pangan dari hasil samping peternakan. Hasil produk pangan dari hasil samping peternakan berupa 1 keripik, 2 ceker, 3 kerupuk kulit, 4 kikil.